Kami punya anak. Ini berita besar ya, iya kok bisa gini. Apa yang terjadi? Jangan pergi dong, terima wawancara dong. Jangan difoto, stop. Jangan difoto. Katakan dong iya. Katakan dong. Jelaskan dong. Bos Feng, lihat kamera dong. Benarkah Anda hamil? Sekarang gimana, apa yang terjadi, bisa dijelaskan? Lihat deh, baju ini kusut. Senyum dong, iya, apa yang terjadi, bisa dijelaskan? Bisa jelaskan soal skandal selingkuh, iya. Iya, Anda jelaskan dong, Bos Feng. Bos Feng bisa jelaskan kejadian sebelumnya. Anda jelaskan dong apa yang terjadi. Para wartawan tenang saja. Saya pasti akan jadi istri yang baik. Ibu yang baik kan suami. Tunggu aku ya, aku mau jelaskan langsung ke kamu. Feng sekian karena aku memilih percaya padamu. Aku pasti akan tunggu penjelasan langsung darimu. Kamu kok datang? Feng Xiqian nggak akan datang. Beritanya belum kamu lihat ya? Para wartawan tenang saja. Aku dan Bos Feng akan jaga Huajing. Setiap jengkal tanahnya. Direktur Huajing Group Feng Xiqian dan istrinya hadir di konferensi keuangan tahunan. Istrinya mengaku akan jaga Huajing bersama. Silakan ikuti terus laporan kami. Direktur lama Huajing stroke dirawat. Direktur dan istrinya merawat dengan penuh kasih. Huajing Group di masa depan berpotensi menjadi perusahaan top nasional. Nyonya Feng mengaku akan mewariskan semua sahamnya ke anak. Anak meneruskan usaha ayah mengembangkan Huajing. Non Han, kamu lihat kan? Sekarang mereka berdua lagi mesra banget. Di hati Feng Xiqian, kamu sebenarnya di posisi apa? Selama ini, kamu selalu dipermainkan oleh Feng Xiqian dan Yinyi. Seperti orang bodoh yang diputar-putar. Apakah kamu rela? Kalau kamu memang rela, nggak akan nungguin dia semalaman sampai akhirnya. Tetap saja dibohongi Feng Xiqian. Selama ini, kamu selalu membela keadilan untuk orang lain. Kali ini, kamu harus membela keadilan untuk dirimu sendiri. Kerja sama yang menyenangkan. Bos Feng, Bagaimana hasil penyelidikan yang kau lakukan? sudah diselidiki menurut informasi dari area perkemahan. Menurut rekaman CCTV, Nona Han terakhir terlihat pergi bersama Bos Lin. Tapi hari ini adalah ulang tahun Nona Yin. Nona Han seharusnya datang. Oke. Kemana saja kau selama ini?
Bos Feng Nona Han adalah tunanganku. Tentu saja dia bersamaku. Ulangi sekali lagi. Berapa kali aku harus mengulanginya kepada Bos Feng? Kalian ribut tentang apa? Kak ipar datang tepat waktu. Aku punya sesuatu yang ingin kumumkan kepada semua orang. Aku dan Nona Han akan segera menikah. Selamat datang untuk menghadiri pernikahan kami minggu depan. Ini benar atau tidak? Tentu saja benar kami berdua. Akan sebahagia Bos Feng dan Nona Yin. Paman? Asisten Han King itu siapa? Kita semua yang hadir di sini pasti tahu. Menikah dengan orang seperti itu. Bagaimana tanggapan dari luar? Kau tidak peduli reputasimu lagi. Ini apakah karir dan masa depanku? Harus seperti Bos Feng, yang dibangun di atas latar belakang keluarga wanita. Lin Zongyi, aku tidak pernah membangun karierku dengan memanfaatkan wanita. Sayang, aku lapar. Ayo kita makan. Baiklah, hari ini adalah ulang tahun putriku. Silakan semua orang duduk. Dia memanfaatkanmu, kau tahu. Kau tidak pernah memanfaatkanku. Jika ini karena masalah berita, aku minta maaf. Awalnya aku ingin mengklarifikasi hubunganku dengan ini di konferensi pers, tapi kejadiannya tiba-tiba. Ini mengancamku dengan anak di kandungannya. Saat itu aku tidak punya pilihan. Masalah kalian bukan urusanku. Han King, kemarin aku mencarimu. Tapi ketika aku sampai di sana, kau sudah pergi dengan Lin Zongyi. Feng Xiqian, kau tidak pernah menempatkanku di prioritas pertama. Kenapa kau menuntutku untuk selalu berada di belakangmu? Sedang apa? Acara akan segera dimulai, ayo. Aku datang, Zongyi. Nona Yin. Selamat datang semuanya. Zongyi, ini untukmu. Suamiku? Aku juga mau. Istriku sedang hamil, tidak bisa minum alkohol. Zongyi tidak sehat, aku akan minum untuknya. Pria tidak boleh bilang dirinya tidak sehat. Yang penting istriku puas. Bagaimana penanganan kecelakaan di Wanli Real Estate? Kak ipar katanya, karena kecelakaan di Wanli Real Estate menyebabkan Huajing gagal dalam tender. Harga saham anjlok. Sikian sebagai direktur utama perusahaan harus bertanggung jawab. Kamu pikir aku tidak tahu? Apa yang kamu lakukan di belakang layar? Jangan asal bicara. Supir tower keren sebelum kecelakaan menerima uang 1 juta dari sumber tidak jelas. Setelah kecelakaan terjadi, orang itu menghilang. Meski sumber uangnya sudah jelas. Tapi syukurlah supirnya sudah kutemukan. Orangnya mana? Paman tidak perlu khawatir. Orangnya sudah kujaga, tunggu sampai aku temukan. Siapa dalang di balik semua ini? Aku pasti akan memberikan penjelasan. Baik.
Karena si Qian sudah punya solusi. Mari kita ikuti rencananya. 1 bulan. Bulan depan adalah evaluasi akhir tahun proyek Huajing. Ini batas waktunya. Apapun permintaan dan ide, bicaralah dengan Zhong Yi. Tidak perlu seminggu. Tapi sebelum itu, aku ingin minta seseorang dari Bos Lin. Feng Xiqian Han King adalah istriku. Jangan keterlaluan. Di konferensi pers kecelakaan Wanli Real Estate, asisten Han bekerja dengan baik, menekan penyebaran berita dengan cepat. Aku yakin dia yang paling tahu kejadiannya. Dengan bantuannya pasti lebih mudah. Tidak, aku tidak setuju. Siapa asisten Han ini? Jangan macam-macam. Nyonya, kamu juga jangan banyak bicara. Jangan main-main denganku. Urusan ini, kalian yang bahas, aku hanya mau hasilnya. Silakan nikmati. Aku penasaran. Apakah Paman tidak tega pada asisten Han? Atau takut aku menemukan sesuatu di belakang? Feng Xiqian. Aku pergi. Asisten Han kamu sudah bolos tanpa alasan lebih dari 10 hari. Besok datang tepat waktu, gaji dipotong 2 kali lipat. Nyonya, gaji akan aku ganti. Besok aku antar kamu kerja apapun yang kamu mau. Aku akan temukan untukmu. Sayang, besok kita masih harus ke rumah sakit. Temani aku pulang istirahat dulu. Ayo. Han King, kamu lihat tadi tidak? Aku belum pernah melihat ekspresi Feng Xiqian sehebat itu. Bos Lin main sandiwara seharian. Tidak capek ya? Aku sedang membantumu. Benarkah? Hari ini kamu bawa aku ke rumah Yin sebenarnya untuk membuat Feng Xiqian marah. Atau untuk memamerkan hasil buruanmu. Bos Lin, kamu sebenarnya tidak suka padaku. Kamu mengontrolku. Hanya untuk kepuasan dan keinginanmu sendiri. Untuk mengalahkan Feng Xiqian, kamu sudah tidak peduli dengan cara apapun. Katakan apa yang kamu inginkan. Biar aku kembali ke sisi Feng Xiqian. Kalau tidak, kamu tidak akan mudah menyetujui permintaanku. Bantu aku menghancurkan Feng Xiqian dan merebut kembali Wanli. Temukan sopir keren. Aku bisa setuju. Setelah selesai, biarkan aku pergi. Tapi Han King, sepertinya aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Jadi Nyonya Lin yang sebenarnya setuju. Lin Zhong Yi. Lin Zhong Yi, lepaskan aku. Lin Zhong Yi, sadarlah. Selama ini, aku akan menjalankan tugas sebagai tunangan. Harap kamu juga.
Nanti kamu pergi dulu. Baik. Miss Bos Feng Han sudah sampai. Angin apa yang membawa Nyonya Lin ke sini? Panggil Bibi. Saya sudah tidak ada nilai gunanya lagi untuk Tuan Feng. Mengapa Tuan Feng memanggil saya kembali? Kalian semua keluar dulu. Baik. Apa yang sedang terjadi di sini? Selamat pagi Nyonya Feng. Bos Feng mengatur kami untuk datang. Untuk mengukur ukuran cincin Anda. Dia bukan istri saya, dia bibi saya. Menantu laki-laki. Apa maksudnya mengirimkan cincin berlian kepada saya? Nyonya Lin sudah bertunangan. Tapi tidak punya cincin pernikahan. Saya hampir lupa. Bos Feng sudah menikah. Ini bagus. Bos Feng, selera Anda sangat bagus. Cincin ini adalah model klasik di toko kami. Bos Feng orangnya sudah ditemukan. Jaga baik-baik, saya segera datang. Anda sendiri tidak masalah kan? Tenang bibi. Kecelakaan di lokasi proyek Anda yang melakukannya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kamu tidak ada habisnya ya? Orang ini tidak hanya ingin membungkam Anda, tetapi juga mencari keluarga Anda di mana-mana. Jika dia menemukan, Anda tahu apa akibatnya. Jika saya bicara bisakah menyelamatkan istri dan anak saya? Bos Feng sudah memindahkan keluarga Anda ke tempat yang aman. Saya belum pernah melihat bos di balik layar. Kami selalu berkomunikasi melalui telepon. Tapi saya merekam teleponnya, rekaman itu saya sembunyikan. Di mana barangnya? Di langit-langit rumah sewaan itu. Cari. Baik. Saya sudah mengatakan semua yang perlu, bisakah melepaskan istri dan anak saya? Dengan cara lawan. Mereka tidak akan begitu mudah melepaskan Anda. Apakah Anda masih memegang bukti lain mereka? Tidak ada, semua sudah saya katakan. Saya bilang. Saya sebelumnya menemukan flash disk milik sepupu saya. Di dalamnya ada catatan keuangan Wanli Real Estate. Barangnya mana? Sudah saya berikan ke mereka. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Orang selalu harus membayar. Untuk apa yang sudah dilakukan? Menyerahlah.
Halo sepupu. Mereka sudah mengambil semua barang. Halo, Orangnya sudah ketemu. di pabrik tua di barat kota. Hanking, kali ini, saya yang berhutang padamu. Kamu mau langsung ke sana sekarang. Seperti kata pepatah bisnis itu, seperti medan perang. Orang yang lembut hati, tidak akan bisa menghasilkan uang. Halo, Asisten Han segera ke rumah sakit. Bos Feng kecelakaan. Bawa buku catatannya, bawa ke sini. kamu sudah tahu dari dulu. Kamu dan Feng Xiqian pura-pura bertengkar. Main sandiwara putus hubungan, tidak bisa rukun. Bukan untuk hari ini. Sedang apa? Pesta akan segera dimulai, ayo. Dari hari ini. Temani saya mainkan sandiwara ini. Saya akan percaya padamu. Saya akan menemani kamu menyelesaikan sisa perjalanan. Orang sudah ketemu, segera ambil buku catatan. Terima. Kamu tahu tujuan saya mendekati kamu. Han King. Saya pernah bilang padamu. Saya rela dimanfaatkan olehmu. Meskipun saya tahu kamu mendekati saya. Hanya untuk sandiwara. Saya bisa tahan. Tapi kamu menyentuh kepentingan saya. Saya tidak bisa tahan, bawa buku catatannya. Kamu sudah apa dengan Feng Xiqian? Bawa ke sini, berikan buku catatannya. Kamu berikan. Kamu sudah apa dengan Feng Xiqian? Feng Xiqian. Kecelakaan, buku catatan ada di tangan saya. Dia masih bisa selamat. Sepertinya dia sangat penting bagimu. Sangat penting. Apa yang sebenarnya terjadi? Bos Feng dan kakek hari ini pergi bersama dengan mobil, tapi di tengah jalan terjadi kecelakaan, dan keduanya masih dalam keadaan koma. Pasti Feng Xiqian. Non Yin, tolong tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Saya sudah menyuruh orang untuk memeriksa. Kampas remnya diganti, siapa lagi kalau bukan Feng Xiqian? Dia benar-benar pembawa sial. Non Yin, Non Yin. Lepaskan. Maaf. Kamu tinggal di sini dengan baik selama beberapa hari. Menahan orang secara ilegal adalah melanggar hukum. Jangan lupa awalnya kamu sendiri yang mengaku. Kamu adalah Nyonya Lin. Oh ya. Hotel tempat ayahmu menginap adalah milikku. Kamu mengancamku. Kamu punya pilihan, Nyonya Lin. Sekarang saya hanya ingin tahu bagaimana kabar Feng Xiqian.
Dia sudah mati. Tidak, Lin Zongyi sudah gila. Saya harus mencari cara untuk menyelamatkan diri. Apakah surat wasiat sudah dibuat sudah? Asalkan pihak rumah sakit bertindak. Setelah Yin Peidong meninggal surat wasiat akan segera berlaku. 9% saham atas namanya akan segera dialihkan ke nama Anda. Ditambah Yini dan Ji Weijun. Pemegang saham utama Huajing Anda pasti akan menjadi. Bagaimana kabar Feng Xiqian? Baru saja diselamatkan. Dijaga selama 24 jam. Diselamatkan. Kalau begitu cari orang. Bunuh dia. Ya. Tapi Feng Xiqian memiliki kekuatan yang besar. Bagaimana jika dia mengetahuinya? Ada Han King. Dia tidak akan berani berbuat apa-apa. Halo. Bos Lin Han ternyata kabur. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengejar? Membunuh bagaimana bisa mengotori tangan sendiri? Siapa yang akan melakukan pekerjaan kotor, kamu harus tahu. Beritahu dia untuk segera bertindak. Pak sopir, tolong cepatkan. Baik, Ji Weijun mau bawa aku kemana? makan enggak? Lo mau ngapain sih? Pakai lo buat nahan Feng Xiqian. Lin Zongyi, bisa diam-diam bunuh Yin Peidong dapat saham. Win-win solution dong sayang. Feng Xiqian kan kecelakaan, gimana dia bisa dateng? Lo udah ngapain sama Feng Xiqian? Kayaknya lo masih belum tahu ya. Feng Xiqian udah kabur duluan. Kabur-kabur. Dia beruntung kalau nggak udah kita bunuh. Gue pengen lihat lo duluan bunuh gue. Atau polisi duluan tangkep lo. Berani ancam gue ya? Dia nggak bakal dateng. Dia nggak dateng. Ya lo harus mati. Punya foto lo, gue lihat dia dateng nggak? Han King. Gak apa-apa, yuk pergi.
Ji Weijun. Weijun, jangan kejar, pulang sama gue yuk. Lo minggir. Anak gue. Bajingan. Ini lo gak apa-apa kan? Anak. Sakit banget. Anak gue punya gue. Anak gue. Anaknya enggak. Ini tahan ya. Ji Weijun, lo masih manusia nggak sih? Tahan lagi ya ini. Bajingan. Lo jadi laki-laki dong. Gimana? Ji Weijun udah ditangkap. Dia bilang udah ngobrol sama Lin Zhongyi. Bawa Nona Yin ke pabrik. Pakai Nona Yin sama anak buat ancam lo. Dia nggak tahu itu anaknya sendiri. Bajingan ini. Bantu polisi selidiki tangkap dalangnya. Oke. Pergi. Anak gue. Duduk dulu. Lo pasang GPS di badan gue ya. Setiap kali bisa menemukan aku dengan tepat. Kecelakaanmu parah nggak sampai terluka. Aku kan baik-baik aja sekarang. Untung aku sadar duluan mobil itu ada masalah. Jadi aku berhenti mobilnya duluan nggak sampai terjadi bencana. Aku kira aku nggak bakal bisa ketemu kamu lagi. Aku kan kuat. Sudah, ayo pulang. Sekian sini. Ini masih terbaring di dalam. Kalian berdua mesra-mesraan di sini nggak pantas deh. Masalah Ji Weijun sama Yini itu ulah kamu ya. Nyonya ngomong apa sih? Bukan kamu yang ngajak aku merencanakan ini. Kan kamu yang bilang mau balas dendam sama Feng Xiqian dan Yini. Mereka berdua mempermainkan kamu kayak orang bodoh. Sekarang malah nggak ngaku. Lin Zhongyi, kamu ternyata nggak punya malu. Terima kasih pujiannya Nyonya.
Lin Zongyi, aku udah ngingetin kamu sebelumnya. Jangan terlalu jauh main tangan. Kamu pikir aku takut sama kamu? Sekarang ini ada di pihakku. Saham aku sama Yin Peidong digabung. Aku bakal kuat di Huajing. Kamu bisa ngapain? Kamu pikir kamu udah dapat saham almarhumin? Maksud kamu apa? Bos Lin, gawat, Yin Peidong udah dipindahin duluan. Kita gagal. Berhenti. Dia tunanganku, nggak boleh kemana-mana. Lin Zongyi, kamu nggak ada habisnya ya? Kamu tahu nggak kamu sama Ji Weijun berkomplot nyaris bunuh Han King? Kamu yang ngasih tahu Ji Weijun. Aku udah ngingetin dia jangan sampai lukain kamu. Dia yang nekat sendiri, nggak ada hubungannya sama aku. Kerusakan udah terjadi. Semua yang udah kamu lakukan sebelumnya. Aku bakal hitung satu-satu sama kamu. Tapi ayahku masih di tangannya. Tenang, ada aku. Urusan saham itu selesaikan. Bos Feng, Lin Zongyi 2 hari ini sedang ketemu diam-diam sama para pemegang saham besar Huajing. Mengumpulkan saham-saham yang tersebar. Kayaknya dia masih nggak kapok. Ngomong-ngomong, almarhumin gimana? Dia gimana kabarnya? Ketua direksi lama sedikit terkejut. Tapi tidak apa-apa, sekarang ada dokter khusus yang merawatnya. Dia seharusnya akan segera bangun. Tapi, Katakan. sebelum kejadian, ketua direksi lama menyerahkan semua sahamnya kepada Nona Yini. Sepertinya dia masih tidak percaya padaku. Benar. Sekarang saham Lin Zongyi hampir sama dengan Anda. Akhirnya, sepertinya semuanya tergantung pada sikap Nona Yini. Baik, aku mengerti, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Baik. Feng Xiqian menghadapi masalah besar, hanya kamu yang bisa membantunya. Waktu berlalu begitu cepat. Nona Yin memanggilku hanya untuk bernostalgia. Ayahmu sekarang aman di luar negeri. Kalian akan segera berkumpul lagi. Kamu tidak akan membantuku begitu saja, apa syaratnya? Selama ini, di dalam Huajing sangat kacau. Lin Zongyi mengambil kesempatan dalam kekacauan, membeli banyak saham kecil. Sekarang sahamnya sudah sama dengan Feng Xiqian. Minggu depan akan diadakan rapat pemegang saham. Saat itu kepada siapa aku memberikan sahamku, dialah yang akan benar-benar menjadi pemegang saham terbesar di Huajing. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tinggalkan Feng Xiqian. Dengan begitu, aku akan menyerahkan semua sahamku kepadanya. Han King, apa arti Huajing baginya? Kamu seharusnya lebih mengerti dariku. Kamu tidak ingin menghancurkan karir dan hidup Feng Xiqian, kan? Aku tidak merasa bisa mempengaruhi keputusan Feng Xiqian. Nona Han, kamu masih meremehkan peranmu dalam hati Feng Xiqian. Dulu kamu demi Ji Weijun tidak segan-segan menghancurkan Feng Xiqian. Sepertinya semua orang bisa berubah. Ayahku benar cinta
adalah hal yang paling tidak bisa diandalkan di dunia ini. Hanya keuntungan yang ada di tangan. Yang paling penting, dulu aku setuju dengan ayahku menikahi Feng Xiqian dengan perjanjian. Itu karena hanya dia yang bisa membawa kekayaan tak terbatas untuk keluarga Yin dan membantu kami mempertahankan Hua Jing. Jangan salahkan aku, Nona Han. Ji Weijun sekarang masuk penjara. Anakku juga sudah tiada. Sekarang aku hanya bisa mempertahankan status sebagai Nyonya Feng. Bagaimana jika aku menolak? Maka aku akan membongkar semua skandal dan rahasia. IPO dan akuisisi akan gagal. Harga saham Hua Jing akan anjlok. Semua yang dimiliki Feng Xiqian akan lenyap. Aku tahu kamu mencintainya. Kamu tidak akan menolak. Pacarku, apakah kamu ada waktu besok untuk bertemu? Han King. Aku pernah membayangkan banyak sore seperti ini. Berjalan berpegangkan tangan bersama. Rasanya sangat menyenangkan. Han King. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Ji Weijun yang memutuskan untuk menculikmu. Tidak ada hubungannya denganku. Katakan saja apa yang kamu inginkan dariku. Kamu pikir bagaimana Yini bisa dengan mudah menemukan alamat ayahmu? Berarti kalian berdua bekerja sama. Kamu jelas-jelas membuatnya kehilangan anaknya. Han King, kamu masih terlalu naif. Di dunia ini tidak ada musuh abadi. Yang dia inginkan hanyalah Feng Xiqian yang bisa membantunya mempertahankan Hua Jing, dan yang aku inginkan dari awal sampai akhir adalah kamu. Kurasa kamu sudah gila. Aku memang gila, aku sudah gila sejak aku menyukaimu. Aku semakin gila ketika tahu hatimu hanya untuk Feng Xiqian. Lepaskan. Aku ingin meminta bantuan Nona Han untuk memasukkan virus dari flash disk ini ke komputer Feng Xiqian. Tentu saja kamu bisa menolakku. Nasib ayahmu dan nasib Feng Xiqian ada di tanganmu. Han King. Pemandangan di sini cukup indah. Ayo lihat bersama. Han King, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Aku suka lihat kamu bikin pilihan. Lin Zongyi, jangan main api. Kamu cuma mau saham itu kan? Aku kasih. Si tua itu lebih suka kamu. Aku mau kuasai seluruh Hua Jing. Aku harus bunuh kamu. Enak ga? Feng Xiqian. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi.
Yini keguguran kamu gak bisa lepas tangan. Feng Xiqian, kamu janji apa sama aku dulu? Kamu anggap aku Yin Peidong ini apa? Kamu pernah bantu aku. Kamu tahu aja. Aku harap kamu pikirkan baik-baik. Kamu bisa punya istri cuma nama doang. Tapi kamu jangan pernah hianat Huajing. Kenapa ngos-ngosan? Kenapa nangis? Aku mimpi kamu dipukuli. Bodoh amat, aku kan baik-baik aja. Aku nemu restoran enak banget. Mau aja kamu ke sana, ayo-ayo. Kangen ya? Kangen kamu. Katanya kamu jual semua properti sama asetmu. Ada urusan sama kamu. Kalau kamu mau lawan Lin Zongyi, sebenarnya gak perlu ribet-ribet. Bapakku udah bilang asal kamu mau nikah lagi sama aku, saham dia semua akan dialihkan ke kamu. Aku gak perlu. Feng Xiqian, aku tahu Huajing itu kamu yang besarin. Kamu tega biarin Huajing jatuh ke tangan Lin Zongyi si brengsek itu. Kalau aku gak bisa lindungin wanita yang aku cintai, ngomong apalagi lindungin Huajing. Kayaknya kamu udah kesurupan. Kamu pergi. Ia istirahat yang cukup. Aku kangen kamu.
ketemu yuk. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara waktu. Silakan coba lagi nanti. Kenapa kamu? Han King sudah pergi. Dia tidak akan kembali. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Apakah kamu rela? Tidak rela. Kalau begitu, Grup Huajing yang hampir bangkrut dulu bangkit kembali di tangan Feng Xiqian. Grup Huajing bagi Feng Xiqian bukan hanya sebuah bisnis, tapi juga usaha dan hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin dia melepaskan semua ini karena aku. Kamu pikir aku akan mengatakan itu? Aku tidak sehebat itu, seorang pria kaya dan tampan. Sangat menggoda. Selama aku bersama Feng Xiqian, aku dan keluargaku menghadapi terlalu banyak bahaya yang seharusnya tidak kami hadapi. Aku dan dia memang bukan dari dunia yang sama. Dia adalah bulan. Seharusnya tidak meninggalkan langit karena aku, dan aku juga tidak akan berhenti karena dia. sekarang aku akhirnya mengerti mengapa Feng Xiqian sangat menyukaimu. Kalau kamu pernah menyesali perasaanmu, Aku sudah memberikan perasaanku kepada Ji Weijun. Mungkin itu ikut-ikutan. Tapi aku tidak menyesal. yang penting kamu bahagia. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Aku tidak bisa hamil lagi. Ayahmu belum tahu kan? Aku yang memberitahunya, aku bilang padanya. Aku dan Feng Xiqian akan punya anak lagi. Anak itu akan memakai margain. Hanya dengan begitu, dia akan setuju mengadakan rapat pemegang saham. Dia akan mentransfer sahamnya padaku. Aku bisa membantu kalian. Jadi, kamu berada di pihak Feng Xiqian. Tidak. Aku berada di pihakmu. Saya. Dulu saya membawa surat pengalihan saham. Menemui Feng Xiqian. Saya mengancamnya untuk hidup bersama saya selamanya. Dia menolak, dia bilang mau bercerai dengan saya. Memberimu sebuah rumah. Tapi Han King, kamu tahu nggak? Meskipun saya kasih semua saham saya ke dia, dia tetap nggak bisa duduk manis di Huajing. Kekuatan Lin Zongyi di balik layar di Jiangcheng bisa membatalkan semua fakta. Dan yang bisa bantu dia hanya kamu. Saya ngerti. Saya akan pergi dari Jiangcheng. Dari kecil, orang tua saya tinggal terpisah. Saya selalu hidup di samping ayah saya. Di hatinya cuma ada Huajing. Apa yang saya minta pasti dia belikan. Tapi cinta nggak bisa dibeli. Lalu dia mengatur pernikahan buat saya. Nggak pernah peduli dengan perasaan saya. Sampai saya bertemu Ji Weijun. Dia peduli sama saya, sayang sama saya. Menemani saya melakukan semua yang saya mau.
Saya jatuh cinta padanya. Saya mencintainya. Tapi kamu tahu dia akan. Saya tahu dia memanfaatkan saya, memanfaatkan semua yang ada di sekitar saya. Tapi, saya mencintainya. Meskipun itu palsu. Tapi apa masalahnya? Mencintai seseorang bukan berarti obsesif. Bukan berarti memiliki. Alasan saya menyerah. Juga karena Feng Xiqian. Atau lebih tepatnya, saya jatuh cinta padanya. Tapi saya lebih lega daripada kamu, saya sudah melepaskannya. Doakan saya ya. Kekuatan Lin Zongyi di balik layar di Jiangcheng bisa membatalkan semua fakta. Dan satu-satunya yang bisa membantumu hanya Han King. Apa sih yang kamu bilang sama dia? Ini pilihan dia sendiri. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Tolong hubungi kembali nanti. Han King mana? Dia tunanganmu kok, tanya aku. Kamu pasti tahu dia pergi kemana. Kamu sembunyikan dia di mana? Aku malah mau tanya kamu. Apa yang kamu ancam ke Han King sampai dia ninggalin aku? Feng Xiqian. Aku peringatkan kamu. Kalian berdua selingkuh sama aku. Aku bakal bunuh dia. Lin Zongyi. Jangan sampai kamu mati konyol. Kita lihat saja nanti.